Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya sekarang hampir semua gambar bergerak yang kita lihat di HP itu bentuknya vertikal? Nah, kali ini kita bakal telusuri ceritanya, gimana dunia kita yang tadinya menyamping, sekarang jadi tegak lurus. Oke, jadi ini dia pertanyaan besarnya. Coba deh, sekarang buka media sosial kamu, 99% isinya pasti video vertikal kan? Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Padahal, dari dulu bioskop dan TV itu selalu horizontal. Untuk bisa ngerti kenapa sekarang semuanya vertikal, kita harus mundur sedikit nih ke masa-masa di mana semuanya masih horizontal. Ada dua cerita paralel yang terjadi di sini. Evolusi layar tempat kita nonton, dan evolusi kamera yang kita pakai buat merekam. Yuk kita bedah satu persatu. Cerita pertama, kita mulai dari layarnya dulu. Selama puluhan tahun, ini adalah bingkai tempat kita nonton dunia. Mulai dari TV tabung di ruang keluarga, sampai monitor komputer kita. Dan bentuk bingkai ini ternyata terus berubah. Dulu banget, kita nonton di TV tabung yang bentuknya lebih kotakan. Rasionya itu 4:3. Terus ada perubahan gede-gedean ke 16:9 atau yang kita kenal sebagai widescreen. Tujuannya simpel banget, bawa pengalaman nonton bioskop yang lebar dan seru itu ke rumah kita. Dan format ini bertahan jadi standar untuk waktu yang lama. Oke, jadi bingkai buat nontonnya udah berevolusi. Terus gimana dengan alat yang ngisi bingkai itu? Nah, sekarang kita masuk ke cerita kedua, evolusi kamera. Ini adalah kisah tentang alat yang kita pakai buat merekam dunia dari yang tadinya segede ruangan sampai sekarang bisa masuk saku. Perjalanan kamera ini benar-benar luar biasa loh. Dari konsep kamera obscura, terus ada daguerreotype yang berhasil bikin foto permanen pertama, tapi game changernya itu pas George Eastman dengan Kodaknya ngenalin roll film. Tiba-tiba, motret tuh bukan cuma buat profesional lagi. Terus kamera jadi makin kecil dengan film 35 mm, sampai akhirnya datanglah revolusi digital yang mengubah segalanya. Sampai di titik ini, evolusi layar sama kamera tuh jalan sendiri-sendiri. Layar makin lebar, kamera makin kecil dan praktis. Tapi, kedua jalur ini sebentar lagi bakal ketemu, bertabrakan di satu perangkat yang bakal mengubah segalanya. Dan inilah dia, smartphone. Ini bukan cuma telepon biasa loh, ini adalah momen di mana kamera berkualitas tinggi dan layar pribadi akhirnya jadi satu di genggaman kita. Perangkat ini nggak cuma mengubah cara kita komunikasi, tapi juga cara kita melihat dan merekam realita. Sejak saat itu, dunia benar-benar nggak akan pernah sama lagi. Oke, dengan semua latar belakang tadi, kita akhirnya siap nih buat jawab pertanyaan di awal. Kenapa sih dunia gambar bergerak kita tiba-tiba jadi kebalik 90 derajat? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, cara default kita megang kamera dan layar utama kita itu ya vertikal, bukan horizontal. Kedengarannya sepele tapi dampaknya, wah luar biasa. Terus apa aja sih yang bikin revolusi ini meledak? Ada 4 kekuatan utama. Pertama, yang paling dasar, cara kita pegang HP. Ya emang paling alami dan nyaman vertikal kan? Kedua, soal psikologi. Video vertikal itu ngisi seluruh layar, jadi rasanya lebih masuk aja, lebih imersif. Nggak ada tuh bar hitam yang ganggu. Ketiga, dan ini yang paling kuat, algoritma media sosial. Platform kayak TikTok, Instagram, YouTube, mereka bener-bener ngedorong format 9:16. Dan hasilnya? Ya yang keempat ini, konsumsi video vertikal langsung meroket gila-gilaan. Seberapa radikal sih perubahan ini? Coba deh dengerin kutipan ini. Ini dari seorang kreator yang kaget banget pas tahu ada drama berseri yang syutingnya profesional dari awal sampai akhir dalam format vertikal. Ini bukan lagi soal video amatir atau video iseng-iseng, industri hiburan pun udah sepenuhnya beradaptasi. Jelas banget ya, revolusi vertikal ini bukan lagi sekedar tren. Ini adalah sebuah kenyataan baru. Nah, pertanyaannya, abis ini apa? Bingkai seperti apa lagi yang bakal kita lihat di masa depan? Bukti paling kuatnya ada di perangkatnya sendiri. Produsen kamera tradisional sekarang juga ikut-ikutan loh. Pentax sampai rilis kamera yang viewfindernya emang didesain vertikal. Fuji nambahin fitur-fitur canggih buat vlogging vertikal. Ini bukan lagi sinyal, ini bukti kalau perubahannya udah permanen. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Pergeseran dari horizontal ke vertikal ini kan bukan cuma soal teknis, tapi soal cara kita melihat. Kalau bingkai yang kita pakai buat merekam dan menikmati gambar bergerak udah berubah secara fundamental, gimana itu bakal mengubah cara kita bercerita, cara kita berkreasi, dan ya pada akhirnya cara kita memandang dunia itu sendiri?